berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini, adakah yang tahu pelajaran apa yang akan kita pelajari? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan absen terlebih dahulu nama-namanya. Septi Maharani. Hadir Ibu. Kirani. Hadir Bu. Rifda Rizky Nayat Salwa. Hadir Bu. Devitri Utami. Hadir Ibu. Citra Carela. Hadir Bu. Natalia. Hadir Bu. Dela Sari. Hadir Bu. Oke, baik anak-anak. Di sini ada yang tahu nggak cerita rakyat itu apa? Cerita anak dulu. Oke, jadi cerita rakyat itu cerita rakyat itu merupakan bagian penting dari budaya kita karena diwariskan secara turun-temurun dan mengandung banyak nilai moral. Sebelum kita memasuki materi inti, Ibu ingin tanya dulu pada kalian, siapa yang masih ingat cerita rakyat dari daerah manapun yang kalian tahu? Bu. Apa itu, Rida? Maling kundang. Asalnya dari mana? Padang, Sumatera Barat. Oke, benar sekali. Nah, jadi di sini definisi cerita rakyat yaitu cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang secara turun-temurun. Nah, cerita ini biasanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi cerita rakyat ini lahir dari pengalaman, kepercayaan, serta nilai budaya masyarakat. Nah, karena itu cerita rakyat ini juga menjadi cerminan identitas suatu daerah. Nah, contohnya itu yang dapat Ibu paparkan, contohnya cerita Maling Kundang, di mana Maling Kundang itu adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat tentang seorang pemuda yang durhaka kepada ibunya. Nah, setelah menjadi kaya, ketika ibunya datang menemui Maling, ia tidak mengakui ibunya karena merasa malu. Doa seribu membuat Maling ditutup menjadi batu sebagai balasan atas perbuatannya. Nah, cerita ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan tidak sombong ketika sudah berhasil. Nah, pada umumnya jadi cerita rakyat itu sifatnya alami atau pengarangnya tidak diketahui. Nah, cerita ini juga mengisahkan tentang suatu peristiwa di suatu tempat atau asal muasal dari tempat tersebut. Nah, tokoh-tokohnya itu bisa secara umum berwujud binatang, manusia maupun dewa. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri cerita rakyat. Nah, yang pertama itu penulisnya tidak diketahui. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu kenapa cerita rakyat itu penulisnya tidak diketahui? Karena ceritanya legenda. Karena ceritanya itu tidak jelaskan dari mulut ke mulut, biasanya dari ibu-ibu itu. Nah, benar sekali karena cerita rakyat tidak memiliki penulis yang pasti karena berasal dari masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa dicatat. Nah, sehingga dapat pencipta awalnya tidak pernah diketahui. Nah, yang kedua itu ada cerita rakyat yang dituturkan secara lisan. Nah, pada awalnya cerita rakyat ini disampaikan melalui cerita dari mulut ke mulut, bukan melalui tulisan. Hal ini membuat cerita mudah berpindah dan berkembang di berbagai daerah. Nah, yang ketiga itu ada apa? Membuat unsur budaya dan kepercayaan masyarakat. Ya, benar. Jadi cerita rakyat ini biasanya menggambarkan adat,
bisa mengetahui budaya dan suatu daerah melalui ceritanya. Yang keempat ada Mengandung pesan moral. ya, jadi di keempat itu mengandung pesan moral karena cerita rakyat itu selalu memberikan pelajaran tentang kebaikan seperti kejujuran, keberanian, atau kerja keras yang dapat dijadikan teladan bagi pendengarnya. Yang kelima itu ada cerita memiliki sifat yang tradisional. Jadi cerita rakyat itu anak-anak bersifat tradisional karena sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari warisan budaya yang dijaga dan diteruskan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya anak-anak di sini dalam cerita rakyat terdapat juga unsur intrinsiknya. Nah, yang pertama itu ada Tema. tema. Jadi tema dalam cerita rakyat itu merupakan ide cerita, misalnya tema perjuangan atau tema keberanian. Yang kedua itu ada alur atau plot. Nah, jadi ada yang tahu di sini alur itu apa? Dalam cerita. Berjalannya cerita. Baik, benar sekali, Citren. Jadi alur itu adalah urutan kegiatan dari awal sampai akhir cerita. Nah, yang ketiga itu ada tokoh dan penokohan. Ada yang tahu tokoh itu apa dan penokohan itu apa? Tokoh itu biasanya karakternya, kalau penokohan itu sifat dan watak dan sebagainya. Baik, benar sekali untuk Rifda. Jadi tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita, dan penokohan itu sifat-sifat dari tokoh tersebut seperti berani atau jahat. Selanjutnya itu amanat. Nah, jadi dalam cerita rakyat itu terdapat amanat karena pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan cerita kepada pembaca. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari cerita rakyat. Yang pertama itu ada mitos. Nah, jadi mitos sendiri adalah cerita rakyat yang dipercaya benar-benar terjadi dan bersifat sakral. Nah, cerita ini biasanya membahas tentang dewa, roh, makhluk gaib, dan asal-usul dunia atau alam. Masyarakat menganggapnya bagian dari kepercayaan luhur. Yang kedua itu legenda. Nah, legenda adalah cerita yang dianggap pernah terjadi pada masa lampau dan berhubungan dengan asal-usul tempat, nama daerah, atau peristiwa penting. Walaupun ada unsur imajinasinya, jadi cerita ini tetap dianggap memiliki dasar kenyataan. Anak-anak di sini ada fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan yang dapat berbicara atau bertindak seperti manusia. Fabel ini dibuat untuk menyampaikan pesan moral seperti pentingnya kerja keras, kejujuran, atau persahabatan. Nah, untuk fabel ini ada yang tahu nggak apa ceritanya? Contohnya cerita. Tahu, pada apa dulu? Contoh ceritanya misalnya kancil dan buaya, apa? Kelinci dan kura-kura, Ibu. Oke, benar sekali. Yang keempat itu ada sage. Sage adalah cerita rakyat yang mengisahkan tokoh pahlawan atau peristiwa sejarah, tapi ceritanya telah bercampur dengan unsur fantasi atau keajaiban. Tokohnya sering digambarkan sangat kuat, sakti, atau memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, yang terakhir ada dongeng. Jadi dongeng ini cerita hayalan yang bertujuan untuk menghibur. Nah, ceritanya penuh keajaiban seperti peri, raksasa, atau benda ajaib. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video contoh dari cerita rakyat. Nah, untuk anak-anak silakan disimak ya, karena akan
Mulai kecil memang sangat rajin dan selalu menekan ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ayo dulu, silakan dulu dan segera dimakan. Meskipun masih kecil, kemarin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli kilo ya? Saya juga 1 kilo ya, Bu? Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti. Nah, selesai sudah video yang sudah ditayangkan tadi. Nah, di sini anak-anak ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari video ini. Ya, Ibu minta 2 orang ya. Siapa? Saya Ibu. Nah, Kirani, silakan. Jadi video maling kundang yang tadi ditayangkan menunjukkan bahwa anak harus menghormati dan menghargai orang tuanya. Ketika maling menjadi kaya, ia justru bersikap sombong dan tidak mau mengakui ibunya. Sikap inilah yang membuat ibunya merasa sangat terluka dan akhirnya mengutuk maling sebagai akibat dari kedurhakaannya. Saya Ibu satu lagi. Oke, Septi. Yang kedua, yaitu selain itu cerita ini mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat seseorang melupakan asal-usulnya. Kekayaan dan status tinggi tidak ada artinya jika seseorang kehilangan sikap rendah hati. Maling menjadi contoh bahwa kesombongan dan lupa diri justru bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Nah, benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Kirani dan Septi tadi tentang bahwa anak itu harus menghormati dan menghargai orang tuanya dan untuk keberhasilan tidak boleh membuat seseorang melupakan asal usulnya. Oke, baiklah. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kegiatan yang kalian akan bekerja secara mandiri untuk memahami isi dari cerita rakyat. Nah, di sini Ibu akan membagikan anak-anak LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Silakan dibaca dulu ya anak-anak soalnya itu apa, dan itu ada cerita rakyat yang sudah Ibu bagikan kepada kalian yang lupa diisi. Kalau di sini kalian kesulitan menentukan sifat tokohnya, coba perhatikan dulu bagaimana tokoh tersebut bertindak atau berbicara. Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu panggil 1 orang untuk menjelaskan dari hasil yang sudah ditemukan. Untuk Rifda, silakan maju. Perkenalkan, saya Desnya Nusawa. Jadi di sini saya akan menyampaikan unsur intrinsik yang sudah saya dapat dari membaca cerita rakyat, yaitu
yaitu Danau Toba. Yang pertama, tokoh utamanya adalah Toba, latar tempatnya adalah sungai, latar waktunya pada zaman dulu, latar suasananya tenang, bahagia, dan juga sedih. Lalu alur ceritanya itu alur maju. Setelah itu nilai moral yang didapat adalah pentingnya menepati janji. Orang tua harus sabar mendidik anak dan anak harus taat kepada orang tua. Lalu nilai budaya yang didapat adalah nilai budaya tradisi, cara hidup masyarakat, penghormatan pada janji dan hubungan manusia dengan alam. Lalu nilai sosialnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa dan hubungan keluarga yang saling berbantu. Lalu pesan yang ingin disampaikan pengarang adalah kita harus tetap menghormati orang tua bagaimanapun bentuknya. Lalu makna cerita bagi diri saya sendiri sangat dalam karena Malin Kundang mengajarkan bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka. Terima kasih. Oke, bagus sekali hasil dari Yuda. Untuk itu, Ibu sangat mengapresiasi bagaimana sudah dijelaskan alur tokoh serta nilai moral dan budaya dari cerita tersebut. Nah, dari kegiatan ini kita belajar bahwa cerita rakyat itu menyimpan banyak pelajaran berharga yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup di sini untuk tugas proyek di mana kalian membuat poster atau infografis tentang cerita rakyat yang kalian pilih. Ringkasan tentang cerita, tokoh utama, nilai moral, dan unsur budaya. Lalu dibuat dan secara kreatif lalu diunggah ke Google Classroom. Dengan tugas itu tanggal waktunya 2 minggu ya anak. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa cerita rakyat itu bukan sekedar kisah lama, tetapi memiliki unsur-unsur yang bisa dianalisis. Nah, secara mendalam kalian telah banyak mempelajari tokoh, alur, latar, konflik, amanat, serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat. Nah, nilai budaya itulah yang membuat cerita rakyat tetap relevan hingga saat ini. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.